Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi sudah PTS. Kamu sekolah nanti hitungannya tinggal 2 bulan. Ya, jadi kita udah masuk masa sudah sebentar lagi naik kelas. Jadi kamu 1 tahun benar-benar belajar di rumah ya, sampai naik kelas. Ya, nggak rame sih, nggak ke sekolah. Hari ini saya akan bahas mengenai proyek kolaborasi dengan pelajaran lain ya. Jadi kita akan mundur lagi ke data analisis materinya, robotnya kita stop dulu, kita lanjut minggu depan. Nah, saya akan share screen sekarang. Ya, jadi ini yang saya dapat dari guru kita, guru-guru ya, kolaborasi mau menentukan kamu itu ngapain ya proyeknya. Ya, jadi proyeknya adalah kamu harus mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, jadi intinya apa? Kamu itu beli kacang ya yang akan ditanam ya. Lalu ya pot tanaman, potnya nggak bisa satu, harus beberapa ya. Masukin biji kacang ya. Terus tentukan perlakuan terhadap pot ya, terhadap pot atau ini kacang-kacang ini. Nah, jadi ini variabel yang dipakai. Apakah kamu akan melihat dari intensitas cahaya? Jadi potnya misalnya ditaruh di luar kena matahari, atau kamu taruh di dalam ruangan nggak kena matahari, atau ditaruh di dalam ruang gelap, bisa di basement atau di garasi ya, atau di mana gitu ya. Lalu bisa juga kamu variabelnya perlakuannya itu pakai cahaya, misalnya kasih warna putih, dia kasih warna kuning, dia kasih warna biru, pokoknya warna pelangi itu ya. Mau 7 warna pelangi dicoba, tapi apakah kamu punya lampunya, sumber dayanya, apakah punya, menyediakan 7 macam warna ya, itu saya kembaliin ke kamu ya. Jadi ini hanya usul saja. Nah, jadi habis itu gimana caranya? Berarti itu kacangnya ditaruh di pot, lalu kamu rawat selama durasi pengamatan ini. Ya, jadi contohnya misalnya ada yang kena matahari, ada yang di tempat terang, ada yang tempat gelap, atau bisa pakai lampu merah, lampu hijau, lampu biru ya. Sekali lagi, pokoknya hanya merawat tanaman. Ya. Nah, lama durasi proyeknya itu 14 hari. Ya, 14 hari. Ya. Lalu kasih air. Ya. Terus juga harus berdoa juga katanya ya, supaya lancar ya. Lalu lakukan pengamatan itu konsisten. Berarti konsisten itu misalnya tiap jam 1 siang atau tiap jam 6 pagi gitu ya, atau tiap jam 3 sore ya. Berarti itu harus konsisten, waktunya sama. Atau misalnya ada yang mau pengamatannya 2 kali sehari, jam 6 pagi dan jam 1 misalnya ya, atau jam 3 sore dan jam 9 pagi pada saat istirahat. Boleh. Apa yang diamati? Nah, ini ada usulan. Bisa tinggi panjang tumbuhan, bisa jumlah daun yang terbentuk, bisa jumlah air yang diberikan, bisa kondisi, bisa dan lain-lain. Nah, ini nanti kamu tanya ya, dan lain-lain ini penjelasannya apa? Ya, ini file ini tidak update. Jadi saya terimanya masih ada revisi. Kamu juga diminta memfoto tiap hari ya. Oke. Nah, sekarang ini penilaian ya. Jadi dari bahasa Indonesia berarti diminta laporan tertulis pasti ya. Dari saya meminta kamu penyajian data menggunakan spreadsheet, bukan Microsoft Excel. Ya, pakai spreadsheet. Ya, jadi nanti saya akan nilai kamu menyajinya benar nggak, bikin pusing nggak, ya, datanya bagus nggak, gitu.
dan grafiknya bagus nggak? Ya. Lalu ada usulan ini ya dari guru mana presentasi. Nah ini nanti kamu tanya lagi yang jelas aja ya, bagaimana bikin videonya. Dan saya belum tahu ini apakah kelompok atau individu. Ya karena usulan kemarin menjadi individu. Ya nanti kamu tanya yang jelas ya. Tapi dari saya untuk komputer, saya sih minta tiap anak bikin, walaupun satu kelompok tapi masing-masing masing-masing anggota harus membuat filenya. Ya, oke. Untuk proyek ada pertanyaan, nangkap apa yang diminta. Kalau nangkap kasih jempol biar saya tahu. Ya, oke ya. Jadi kamu tahu ya harus nanam ya. Dah. Baik, sekarang kita akan lanjut. Kalau di informatika ini gimana? Nah, kamu itu akan memakai aplikasi software, bisa Excel, bisa Google Sheet, atau bisa program aplikasi spreadsheet lain. Tapi karena paling umum yang kita pakai adalah Excel dan Google Sheet ya. Jadi saya akan terangkan salah satu dari situ. Ya, di sini saya akan memakai Microsoft. Saya akan memakai Google Sheet. Ya, jadi berarti kan kamu akan mencatat pengamatan kamu. Nah, berarti kan kasih judul kan pengamatan panjang tumbuhan kacang misalnya ya. Jadi seperti ini. Terus kan berarti kamu akan menanam, berarti kan potnya ada 3 ya. Di contoh sih tadi 3, tapi ini tidak dibatas hanya 3. Sekali lagi, bisa aja lebih banyak. Ya, bisa aja lebih banyak. Ya. Nah. Lalu perlakuannya, pot pertama kena matahari, pot kedua kena ini, bukan kena, di tempat terang. Ya. Kalau di tempat terang itu mungkin yang dimaksud itu 24 jam ya, kena cahaya. Jadi bisa aja potnya, tanamannya kamu itu harus disinari 24 jam selama 14 hari ya. Jadi sekali lagi tergantung sumber daya kamu, dan kamu menjelaskan ke orang tua ya. Ini kenapa ruangan ini lampunya harus dinyalain terus? Ya, kamu harus pinter-pinternya ya ngejelasin. Carilah yang bisa memakai sumber dayanya kecil, berarti misalnya cuma di pojok aja, bukan lampu ruangan semua nyala sama neon semua ya, sama lampu hias ya. Tapi misalnya di pojok, tapi hanya pakai lampu, misalnya lampu buat baca ya, kan ada ya lampu baca kalau punya itu juga. Atau di pojok berarti kan hanya salah satu sudut ruangan terang terus ya. Nanti kamu yang jelasin ke orang tua. Lalu di tempat gelap mah tinggal taruh di dalam lemari atau di mana ya, gampang gitu. Oke. Nah, terus apa yang diamati? Misalnya panjang ya, M. Ya, ini kan semua kan sama ya. Nah, satuannya apakah sentimeter ataukah milimeter, itu balik lagi. Kamu punya alatnya apa? Memakai penggaris. Nah, penggaris itu kan berarti satuan terkecilnya apa? Milimeter atau sentimeter? Sekali lagi dilihat yang benar ya. Kalau penggaris itu satuan kecil itu milimeter ya sebetulnya. Nah, apakah kamu akan memakai satuan milimeter? Coba aja diatur. Oke, nah sudah itu ini mulai pencatatan berapa harinya kan. Jadi kan hari pertama kan pasti 0 ya. Atau hari penanaman, jangan salah, hari si kacangnya ditanam pasti kan belum jadi. Nanti kan baru besoknya dilihat lagi. Nah, ini kan kita harus ada satu pijakan waktu. Pijakan waktunya ada di mana? Ya berarti ada di kiri ya. Ya, jangan di baris ini, di kiri. Jadi kan di sini kan ada ya hari ke berapa. Kita mulai dari hari ke 0, yaitu hari kamu menanam kacang. Lalu
pengamatan besok, berarti kan umur si kacang udah 1 hari. Maka kenapa saya mulai dari 0? 0 itu adalah hari penanaman, lalu hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, dan seterusnya. Sampai masa penelitian kamu berakhir. Dan sekali lagi, itu tidak dibatas. Ya, sekali lagi tidak dibatas 14 hari. Bisa aja kamu mengamatinya lebih 17 hari. Dan itu akan menjadi nilai plus buat kamu. Karena mengamati lebih lama. Ya, mengamati lebih lama itu lebih baik pasti. Datanya lebih bagus hasilnya. Ya, nah, oke, sekarang saya akan mengarang data ya. Mengarang data. Ini kan perlakuan ya. Jadi kamu nanti penyajian data itu harus jelas buat saya dan buat guru-guru lain ya. Ya, atau untuk yang laporan kamu. Ya. Harus jelas di sini. Saya akan mengarang data. Misalnya ya. Baru ditanam kan 0, nggak mungkin jadi kan 0, 0, 0 terus hari ke-1, hari ke-2, nah habis itu mulai muncul, nah di sini titik 1, terus titik 15, oke ya, 15, terus titik 2, terus titik 3, terus titik 45, misalnya ya, titik 6, jadi cepat, titik 8, lalu 1 titik 2, 1 titik 5 misalnya ya, 1 titik 9, terus 2 titik 3, terus 1 3 cm misalnya ya. Ini kan datanya sekali lagi absurd ya, jarang ya. Lalu untuk yang di tempat terang ya, ternyata lebih lambat misalnya ya. Sekali lagi ini kan satuannya mili ya. Nah, coba ini yang gelap gimana nih? Tumbuh entah kacang atau bukan. Misalnya ya datanya seperti ini. Nah, sekarang gini, kalau kamu mencatat data ya, ini satuan, kalau bisa satuannya itu konsisten, berapa angka di belakang koma, ya, jangan acak-acakan kayak gini, ada yang 2 angka, ada yang 1 angka, ya, ada yang nggak ada angka di belakang koma, nah, ini kurang baik, jadikan sama. Ya, tapi juga jangan dihabisin, dibulatin, ya, karena data ini menjadi tidak akurat, ya, sesuai yang di ini aja, yang di apa yang diamati kamu. Misalnya 2 angka di belakang koma, kamu kan bisa melihat ini tumbuhnya misalnya berapa nih, 1 mili, tapi udah lebih, tapi nggak nyampe 2 mili. Nah, kamu boleh ambil keputusan bahwa ini 1,5 mili, ya, itu boleh. Ya. Jadi pengamatan itu tergantung dari kamu juga, ya. Jadi kamu ambil keputusan ini berapa. Kalau ternyata di antara 2 garis, ya ambil aja 1/2, boleh itu. Nah, sampai sini, apakah ada pertanyaan untuk pencatatan data? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kasih jempol, biar saya bisa lihat. Oke ya, baik. Berarti semua menyatakan mengerti. Nah, jadi ini udah dicatat. Nah, jangan lupa kasih border ya, supaya rapi. Ya, oh ada pertanyaan, sebentar. Apa pertanyaannya? Ada yang Raisen. Kenapa? Mau nanya. Raisen siapa? Halo. Diam aja. Dasar ngeprank ya. Ya, kamu jangan lupa kasih border juga ya, biar kelihatannya manis.
Ya, tapi bukan artinya kasih border itu seperti ini, jebret all border gitu ya. Ini bukan rapih ya. Ini ngasal, menurut saya ngasal. Jadi jangan seperti ini. Tapi kamu kotakin yang benar nih, ya. Misalnya kan ini, nah, lalu seperti ini, ya. Terus ini kan nol, ya bisa aja sih kamu kotakin. Kan nol itu nggak kepake, tapi bukti aja. Lalu dari 5 nih, di garis tiap 5 itu boleh. Malah menurut saya lebih lebih enak dilihat. Ya, jadi memang mata kita itu lebih lebih nyaman kalau ada satu batasan tanda-tanda ya. Itu nggak semua dibolongin gitu ya. Ya, jadi border itu ada artinya. Jadi jangan main jebret semua gitu ya, jangan. Ya, oke. Dari sini saya meminta data kamu itu dibikin grafiknya atau chart. Ya, caranya gimana? Kamu blok dulu datanya. Ya, bloknya biarkan satu baris ke atas, pakai aja. Ya, ini supaya komputer bisa bikin satu batasan. Lalu kalau di Google Sheet gimana? Insert, chart, klik. Nah, jadi ya. Memang kelihatannya komputer cukup pintar membuat grafik, tapi dia juga tidak pintar-pintar amat. Ya, ini grafik kayaknya udah oke, tapi ini kan judul pengamatan panjang tumbuhan atau tinggi tumbuhan. Ya, panjang atau tinggi tumbuhan kacang. Nanti kamu kasih judul yang tepat. Panjang kacang. Taruhnya di mana? Di tengah, di kiri, di kanan. Ya, coba atur ya, supaya kelihatan. Lalu, ini keterangan garis. Semua panjang sentimeter. Ya, apakah karena saya menempatannya salah gitu gini? Nah, kamu juga bisa ganti kok. Double klik lagi aja. Double klik. Nah, bukan panjang, ini mah ya kena matahari. Nih, tulis matahari. Atau mau pakai simbol, silakan. Tempat terang ya. Ini tempat gelap ya. Tuh, mau pakai simbol boleh. Kalau mau apa supaya menarik hasilnya silakan ya. Kalau memang dimungkinkan. Lalu garisnya, saya nggak mau kalau yang matahari warna biru, boleh ganti aja. Misalnya matahari pakai warna matahari itu kuning ya, kan lebih lebih dekat ke pembacanya ya, ke yang bacanya. Lalu yang tepat terang, warna biru, warna putih kan neon, tapi kan nggak mungkin ya kita pakai warna putih, malah nggak kelihatan gitu. Ini ada garis ya. Ganti misalnya warna biru terang. Lalu yang gelap gimana? Kasih aja warna abu gelap gitu. Nah, boleh seperti ini. Ya. Yang ini kok perlakuan per hari gampang, double klik semua hari ke. Jadi kan ada satuannya ini. Lalu ini apa satuannya? Sentimeter. Nah, gimana cara namanya? Nah, ini harus cari di option seperti ini. Kamu klik misalnya ini, nah di sini ada aksis title, chart title, chart subtitle. Nah, misalnya chart subtitle kamu mau tulis misalnya 7Z 143 misalnya ya. Nah, kan bisa kasih keterangan. Ya, ini yang bikin siapa? Sorry. Lalu horizontal udah kan hari ke vertikalnya misalnya kasih cm. Sentimeter, kayaknya kurang tepat. Mau tulis rada panjang, ya boleh sentimeter, tulis saja. Ini. Jadi nanti saya akan menilai chart ini, ya, akan melihat tabel ini. Ya, kalau kamu udah bikin ini, harus di kamu edit, paste.
paste table, link atau unlink aja. Ya. Kalau link apa yang di Excel berubah, di sini juga ikut berubah ya. Nanti kamu boleh mencoba. Ya, ini komputernya udah mulai canggih ya. Asal kamu pakainya sesama Microsoft atau sesama Google ya. Itu data dia bisa nyambung. This. Nah, misalnya ini grafik perkembangan. Ya. Ini saya copy. Ada edit, copy. Masuk lagi ke sini. Edit, paste. Misalnya ini saya link ya. Nah, pertumbuhan kacang. Udah beres. Ya, ini karena di link, mari saya coba. Misalnya ini saya tambahkan nama. Ya, lihat lagi. Update, klik. Tuh, muncul ya. Kalau di link itu enak. Nyambung semua. Oke? Dan sekali lagi, ketepatan memakai grafik, ya, ini juga penting. Misalnya, ternyata chart type-nya mau diganti, ya, bisa nggak ya di sini? Gimana caranya ya di Google? Oh, setup. Bukan line, tapi kamu mau pakai kolom atau combo, boleh, nggak masalah kan? Ya, atau kamu mau pakai ini, tuh, ini wadahnya ganti lagi semua ya. Undo, nah, balik lagi. Ya, ini ketepatan kamu memakai chart itu juga penting. Ya, asal jangan memusingkan. Contoh, kamu pakai ini, biar kelihatan keren. Dan nggak ngerti ini. Ini chart seperti ini tidak mendukung sama sekali data ini, ya. Jadi hati-hati, ya. Jangan salah pilih, ya. Jangan salah pilih. Nggak semua chart cocok. Oke? Ada pertanyaan? Sebelum lanjut? Nggak ada nih. Kasih jempol kalau nggak ada. Oke, baik. Kalau gitu, sebentar Pak Ferry akan kasih lihat untuk Excel ya. Silakan Pak Ferry. Ini pakai Microsoft Excel. Ada beda sedikit ya di dalam Microsoft Excel. Nah, jadi ini datanya persis seperti yang tadi saya sudah buat ya. Nah, tapi Pak Ferry akan membuat dalam bentuk Excel. Nah, sekarang Excel Pak Ferry kotakin itu datanya, nggak satu baris atas dibiarin, ya nggak apa-apa. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Recommended. Nah, klik recommended, dia pilih. Nah, ya keluar. Kamu lihat, title-nya belum ada. Ya, double klik, ganti. Ya, jadi hampir semua bisa diakses dengan double klik ya. Nah, kamu lihat di bawahnya, garis hijau, merah, itu semua jadi seri 1, seri 2. Nah, tapi di sini kita nggak bisa double klik ya. Kalau double klik nggak keluar apa-apa ya. Klik kanan, di sini harus klik kanan. Ini untuk Excel adalah beda. Select data. Nah, kamu lihat di kotak sebelah kiri kan. Ya. Nah, ini seri 1. Ya. Nah, yang pertama diketik matahari. Oke. Yang seri 2. Nah, ini juga bisa ambil sumber dari alamat sel mana. Itu bisa. Seri 3. Ambil lagi dari alamat itu. Oke. Kita klik oke. Ya. Kamu lihat keterangannya sudah berubah. Jadi kalau dari misalnya
lebih enak. Misalnya dari terang, kita mau ganti nih, jangan terang tapi indoor misalnya ya. Pak Ferry diganti nih di sel C4-nya, apakah langsung otomatis misalnya jadi indoor misalnya. Nah, itu langsung berubah. Yang matahari nggak berubah karena tadi diketik langsung. Bisa dari matahari jadi sunny. Ya, nggak berubah ya. Jadi kamu nanti silakan pakai metode mana yang lebih mudah menurut kamu. Nanti kamu atur. Lalu untuk warna, ini warna juga bisa diganti ya. Kamu klik garisnya, pilih format. Di atas menu ada format, shape outline. Nah, pilih. Misal matahari warna kuning. Ya, yang indoor mau jadi warna biru muda, klik. Ya. Itu memang secara kemampuan Microsoft Excel lebih powerful, iya, karena pernak-perniknya lebih banyak, ya, lebih bagus. Oke. Jadi kurang lebih Excel seperti ini juga, ya, cara bikinnya. Pasti ada beda sedikit lah dengan Google Sheet, tapi intinya sih benar, ya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan dari kalian? Nggak ada? Benar nih, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti sekarang kita akan masuk latihan. Nah, Pak Ferry, silakan di stop aja rekamannya. Saya